Berikut ini adalah alasan saya kenapa memilih ayam KUB sebagai pilihan untuk beternak ayam kampung skala rumahan. Sebelum saya beternak ayam kampung unggul Balitna ini, saya sudah mencoba beternak ayam yang lain. Sebelumnya lagi saya beternak kelinci, beternak kambing, dan saat ini saya sudah bisa merasakan dan mengambil kesimpulan dari hasil perjalanan panjang saya mencoba berbagai macam usaha sampingan untuk menopang perekonomian keluarga kami yang memang hidup di desa dan dengan penghasilan yang tidak menentu. Untuk itulah saya dulu mempunyai keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang bisa dinikmati dan bisa dijadikan sebagai penopang lah ya perekonomian keluarga, dan tanpa harus pergi kemana-mana. Maka saya mencobalah berbagai macam ternak, mulai dari kambing ya, tentunya kecil-kecilan lah, karena memang modal kami hanya modal keinginan sajalah, hampir bisa dikatakan seperti itu. Kalau keuangan sangat minim sekali. Nah, dari modal beternak kambing, lalu beternak lagi ayam kampung asli, beternak kelinci, itu semua sudah saya coba. Dan terakhir beternak ayam chopper. Nah, lalu dari pengalaman-pengalaman itu, maka saya bisa menyimpulkan bahwa semuanya itu bagi saya memang kurang cocok ya. Mungkin karena satu dan lain hal ya, yang jelas bakat dari seseorang kan berbeda-beda. Tetapi ini saya menceritakan pengalaman saya sendiri. Dari pengalaman saya beternak macam-macam itu, nah akhirnya saya mencoba untuk beternak ayam KUB. Kenapa saya memilih KUB yang terakhir ini? Ini karena memang saya sudah mendengar terlebih dahulu beberapa kelebihan dari ayam KUB ini dibandingkan dengan ayam-ayam yang sudah pernah saya pelihara. Nah, berikut ini akan saya bagikan beberapa kelebihan dari ayam KUB dibandingkan dengan ayam kampung asli lah ya. Kalau kita bicara ayam yang lain, nanti yang lain tersinggung kan gak enak. Jadi saya bicarakan saja ayam kampung asli ya. Karena ayam kampung asli ini memang ayam kampung yang model lama ya, belum dimodifikasi, belum disilang-silangkan, jadi masih asli. Ini juga tidak bermaksud merendahkan dari ayam kampung asli ini, tetapi hanya sebagai perbandingan saja. Kita sekarang bicara mengenai ayam KUB. Kelebihan yang pertama dari ayam KUB adalah daya tahan yang tinggi terhadap penyakit. Ini sangat berpengaruh loh dengan kesuksesan kita beternak ayam kampung di rumah itu. Dengan kekebalan tubuh yang baik, yang tinggi, ini akan banyak membantu kita di dalam mengembangkan usaha ternak kita. Kenapa demikian? Karena faktanya dulu kita sebelum ada ayam-ayam yang diunggulkan ini, yang sudah disilang-silangkan sehingga diperbaiki genetiknya, ini kita selalu memelihara ayam kampung lah ya, sebagai peliharaan yang biasa di dalam kehidupan kita orang-orang di desa. Nah, ini biasanya kalau sudah mulai berkembang biak, nah ketika itu juga datanglah musim penyakit atau musim aratan kalau bahasa kita di sini. Nah, setelah datang musim penyakit ini ya hampir habis lah. Mungkin tersisa tetapi hanya 1-2 ekor untuk indukan ya, disisakan untuk bibit periode berikutnya. Tetapi nanti beberapa bulan kemudian ketika sudah mulai berkembang lagi, maka datanglah lagi peristiwa yang sama. Terus menerus seperti itu, sehingga saya pernah sampai malas memelihara ayam kampung ini. Karena ya seperti itu, kalau sudah mulai senang, sudah mulai banyak ayam kita, datanglah musim aratan, habis lagi. Mau dijual masih sayang kan, masih tanggung-tanggung umpamanya kan waktu itu. Mau disembelih apa lagi kan, karena kita namanya peliharaan sendiri itu kalau disembelih ya agak rasa gimana gitu kan ya, ada ikatan kasih sayang lah kalau menurut saya itu. Nah, sehingga ketika lagi senang-senangnya pokoknya ya, biasanya datanglah musim penyakit itu, dan sudahlah bablas, hampir semuanya habis. Selalu peristiwa seperti itu berulang setiap 3 atau 4 bulan sekali. Nah, ini fakta bahwa memang ayam
kampung asli itu sangat rentan terhadap penyakit. Tetapi berbeda dengan ayam KUP yang kami pelihara di sini. Ini memang sudah dibuktikan sendiri ya, kami buktikan sendiri bahwasanya terjadi beberapa kali ya musim penyakit ayam ini, dan alhamdulillah masih Allah selamatkan sampai dengan hari ini. Walaupun kadang juga ada yang sakit ya, 1-2 ekor, itu juga tidak semuanya, batuk-batuk atau kelihatan mukanya merah atau bengkak-bengkak snot itu kan. Tetapi ya alhamdulillah masih bisa diselamatkan, masih bisa diobati. Nah inilah bukti bahwasanya memang ayam KUP ini lebih kebal terhadap penyakit, daya tahan tubuhnya lebih baik dibandingkan dengan ayam kampung asli yang pernah saya alami ini. Lalu kelebihan yang berikutnya yaitu galurnya, genetikanya adalah galur murni. Nah ini juga sangat mudah bagi kita untuk peternak ayam skala rumahan, orang-orang desa seperti saya yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tentang bagaimana membuat indukan lah, bahasa orang-orang pintar itu ya, yang bisa mencetak indukan, kami tidak tahu masalah hal-hal seperti itu ya, mungkin tahu tapi hanya sedikit lah ya, tidak menguasai yang jelas. Nah tetapi memang kebanyakan orang-orang desa seperti saya ini ya tidak begitu paham masalah hal-hal seperti itu. Bagaimana kita harus menyilangkan ini dengan itu supaya mendapatkan ya, indukan yang baik, dan itu pun terlalu lama lah kalaupun kita tahu ilmunya, tetapi tentu terlalu lama untuk menunggu sampai kita bisa mencetak indukan sendirilah bahasanya ya. Nah untuk ayam KUB ini sangat mudah. Kenapa demikian ya? Karena dia sudah galur murni. Nah galur murni ini kalau dibahasakan sederhana ya, dari indukan itu akan melahirkan indukan lagi lah gitu, selama dia tidak disilangkan dengan jenis lain. Disilangkan dengan jenis lain maksudnya jenis di luar ayam KUB ini. Jadi kalau pejantan KUB, indukan KUB, maka dia akan melahirkan menelurkan lah ya anak yang KUB juga, dan sifat-sifat indukannya persis menurun kepada anakannya. Nah inilah salah satu kemudahan, berbeda dengan ayam-ayam cetakan indukan-indukan yang lain. Di situ ada parent stock, ada grand parent stock, sehingga kalau sudah parent stock ini dia melahirkan anakannya ini hanya bisa untuk dipotong saja, tidak bisa untuk indukan lagi. Kalau kita mau mencetak indukan, maka kita harus mempunyai grand parent stock. Grand parent stock ini biasanya harganya sangat-sangat mahal. Nah ini keunggulan dari ayam KUB ini, tidak mempunyai level-level seperti itu, tidak ada grand parent stock, pokoknya semuanya dari anakan, dari indukan yang KUB akan melahirkan anakannya KUB. Nah, selama tidak disilang-silangkan loh ya. Kalau disilang-silangkan sudah tidak ada jaminan kalau menurut saya. Nah ini keunggulan yang kedua yang bisa dijadikan alasan kenapa kita memilih ayam KUB. Terus sekarang alasan yang ketiga kenapa saya memilih ayam KUB sebagai pilihan peternakan rumahan saya, yaitu karena produksinya yang tinggi, produksi telur tinggi. Ya ini tentu saja secara otomatis menghasilkan anakan yang banyak. Nah, anakan yang banyak inilah yang kita tunggu-tunggu memang. Kalau di sini kami di dalam peternakan kreatif ini kami menjual DOC selama ini sampai dengan hampir 1 tahun ini masih menjual DOC terus. Dan alhamdulillah permintaan masih selalu melebihi dari produksi kami, sehingga masih telat-telat. Nah ini alasan yang ketiga. Ayam KUB itu telurnya banyak, 3 kali lipat daripada ayam kampung, bisa mencapai 180 butir per tahunnya ya, per ekor. Itu kalau ayam kampung hanya 50 sampai 60 butir per tahun per ekor. Maka ini lumayan untuk peternak yang bermodal tipis seperti kita ini ya. Jadi sudah ada sisa lah dari biaya pakan itu kalau kita memelihara ayam KUB ini. Minimal bahasa sederhananya ya ada sisa dari biaya pakan. Nah kalau kita ngasih pakan terus sementara telurnya cuma sedikit, nah itu kan akhirnya rugi kita, rugi di pakan. Nah maka pilihan ayam KUB ini adalah produksinya banyak, reproduksinya ya, anakannya banyak, telurnya banyak. Nah ini alasan untuk memilih KUB. Terus kelebihan yang keempat yang kami rasakan di sini sebagai peternak ayam yang baru memulai sekitar 1 tahun terakhir ini, karena kami memang orang yang tidak mempunyai modal lah ya, jadi ternaknya hanya rumahan saja, tetapi ini hasil dari pengalaman kami. Kelebihan yang keempat yaitu pertumbuhannya itu cepat. Jadi ayam KUB ini cepat besar.
Dulu pernah saya mengupload sebuah video yang mengatakan menggambarkan di situ bahwasanya dalam usia 50 hari itu saya pernah timbang betul itu. Dan dalam usia 50 hari yang dengan pakan yang sangat-sangat sederhana, karena tidak saya full konsentrat ya, hanya konsentratnya setelah 20 hari itu saya tambahin dengan pakan yang lain lah, baik itu dedak atau dedak jagung, dan semakin kesini semakin sedikit konsentratnya sampai terakhir itu hanya 25% ya. Dalam usia 50 hari belum sampai 2 bulan itu saya timbang sudah mencapai bobot 7, ya. Jadi ada yang 7,95 hampir 8 on kan. Ada juga yang 7,5, ada yang 7 on. Pokoknya 7 ke atas lah. Kita ambil gampangnya saja 7 ke atas. Itu dengan pakan yang sederhana, tidak full konsentrat. Jadi kalau untuk penggemukan atau untuk pertumbuhan yang kita jual sebagai ayam pedaging, ini sangat menguntungkan. Ini ayam KUB ini sudah memenuhi syarat lah paling tidak itu ya. Jadi kita sudah bisa diharapkan dalam usia 2 bulan ini sudah bisa dijual. Nah ini keunggulannya. Itu yang keempat. Sekarang kita sampai yang kelima. Nah keunggulan yang kelima yang saya rasakan itu adalah penjualannya yang mudah. Nah kenapa demikian penjualannya mudah? Karena memang secara fisik ayam KUB ini tidak ada bedanya dengan ayam kampung. Nah, dan memang bentuknya berbeda-beda ya dari satu ayam ke ayam yang lainnya. Kebetulan di tempat kami di peternakan kreatif ini ayamnya besar-besar dan kelihatan montok-montok. Tetapi di tempat kawan yang lain juga ada yang ayamnya kelihatannya agak langsing-langsing. Nah, tetapi tetap saja ayam KUB. Jadi ayam KUB ini secara fisik tidak ada beda dengan ayam kampung asli Indonesia, karena memang dia direkayasa dari ayam-ayam asli Indonesia yang tidak diblaster atau tidak disilangkan dengan ayam dari luar negeri. Maka secara fisik ayam kampung memang ayam asli Indonesia dan penjualannya tidak ada masalah, terutama di tempat kami di sini. Kalau mungkin sedulur-sedulur ada pengalaman lain ya boleh di-share di kolom komentar lah. Tetapi di tempat kami ini di Lampung Timur ini tidak ada masalah untuk penjualan ayam KUB. Demikianlah dulur peternak kreatif semuanya, sekedar berbagi pengalaman tentang pengalaman pribadi saya beternak ayam KUB selama 1 tahun terakhir. Semoga saja ini ada manfaatnya untuk dulur-dulur, terutama untuk dulur-dulur yang akan memulai dan bingung memilih ayam apa yang harus diternakkan. Dan kalau ada kesalahan dari penyampaian kami, karena kami ini orang awam yang tidak berpendidikan, kami mohon maaf ya, dan boleh dikritik lah ya. Tentu kritik yang membangun. Nah demikian saja, mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.